Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andit. Di dalam video kali ini saya masih membahas terkait anxiety. Jadi di video kali ini saya akan membahas terkait anxiety menurut dari pengalaman saya sebagai mantan penderita anxiety. Saya di sini bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Baik teman-teman, jadi saya sering ya teman-teman di dalam video saya selalu mengatakan anxiety tidak ada obatnya. Ya, kan saya selalu katakan seperti itu. Anxiety nggak ada obatnya kawan-kawan. Obatnya adalah diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan biar teman-teman semakin paham gitu. Baik teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Memang ya, dari pengalaman saya pada saat saya masih sakit anxiety ya, yang saya pikirkan ya, yang saya mengerti pada saat itu saya sakit GERD anxiety. Ya, sakit GERD anxiety gitu. Tapi saya nggak ngerti apa itu. Ya, apa itu? Saya taunya GERD asam lambung, anxiety terkait kecemasan. Tapi yang saya lakukan adalah saya fokus mengobati sensasi dan saya fokus mengobati lambung saya. Pada saat itu saya lakukan seperti itu teman-teman. Dan akhirnya apa? Tidak sembuh-sembuh teman-teman. Tidak sembuh-sembuh. Karena pada saat itu saya belum paham ya. Nah, terus gini, saya mau jelasin teman-teman. Banyak teman-teman di sini ya, pasti saya yakin teman-teman di sini yang tidak mengerti dan tidak paham, pasti yang difokus diobati adalah lambung dan sensasi. Oleh sebab itu, teman-teman yang fokus terhadap lambung dan fokus terhadap sensasi, pasti ikhtiarnya cara mengobatinya dengan cara seperti apa? Mantang makanan, minum obat, herbal, terapi. Pasti teman-teman melakukan hal seperti itu. Ya, dengan tujuan ya, teman-teman berpikir sembuh dari anxiety yang diobati adalah lambungnya. Sembuh dari anxiety tidak merasakan sensasi. Makanya semua sensasi yang muncul dan teman-teman rasakan, teman-teman obati dengan harapan sembuh dari anxiety. Itu ya. Sekarang saya tanya teman-teman. Contohnya ya, banyak mentor yang menjelaskan untuk menunjang kesembuhan dari anxiety kita harus butuh vitamin ya. Vitamin A lah, vitamin B, C, D ya, dan yang lainnya, B kompleks lah, terus probiotik lah, madu lah ya, untuk menunjang kesembuhan ya. Sekarang saya tanya teman-teman, teman-teman itu sakit apa? Teman-teman sakit apa? Teman-teman tuh di sini sakit mental, teman-teman. Percuma kamu mau minum vitamin setiap hari, mau minum madu setiap hari, mau herbal, mau obat setiap hari, percuma. Ya, percuma. Contohnya gini deh, ya. Teman-teman, pagi hari minum obat, minum vitamin, minum madu. Ya, habis minum obat, minum madu ya, habis minum herbal, tiba-tiba ya ada pengumuman di masjid, innalillahi wa innalillahi rojiun. Bagi teman-teman yang masih anxiety, bohong kalau nggak kumat, kalau nggak kambuh. Ya, pasti tetap teman-teman akan cemas. Percuma. Jadi teman-teman minum vitamin A, B, B kompleks, vitamin C, madu, ya, probiotik atau yang lainnya lah, mengatasnamakan bisa menyembuhkan anxiety lah. Percuma. Ya, teman-teman takut ke tempat keramaian ya. Terus sebelum berangkat minum vitamin, minum segala macam, giliran berangkat tetap aja teman-teman cemas. Teman-teman takut. Di saat teman-teman cemas, sensasi muncul. Ya, sensasi muncul, teman-teman rasakan pikiran was-was, pikiran gelisah, pikiran panik, pikiran takut. Itu teman-teman. Ya, ayo dong teman-teman di sini harus sadar kalau di sini tuh teman-teman itu sakit mental, bukan sakit fisik. Bukan sakit fisik. Ya,
Lebih baik apa teman-teman? Udah nggak usah minum kayak vitamin, probiotik, madu, dan yang lainnya tuh nggak usah. Teman-teman lebih fokus aja sembuhin mental teman-teman. Fokus aja. Selama teman-teman masih seperti itu ya, sama apa? Masih fokus ke sensasi, masih fokus ke lambung, teman-teman nggak akan bisa sembuh. Nggak akan bisa sembuh karena pada dasarnya teman-teman di sini sakit mental. Sakit mental. Ya, sekarang saya tanya, pikiran teman-teman cemas, pikiran teman-teman takut, gelisah, was-was. Terus teman-teman pikir dengan cara teman-teman minum obat, herbal, bisa pikiran teman-teman bisa normal lagi? Kan tidak, teman-teman. Terus caranya bagaimana? Ya teman-teman kendalikan pikiran teman-teman, jangan cemas, jangan takut. Dikendalikan dengan diri sendiri. Ya, terus masalah sensasi, percuma teman-teman minum obat herbal ya, percuma. Karena sensasi yang teman-teman rasakan itu disebabkan dari cemasnya teman-teman. Selama teman-teman fokus ya terhadap sensasi tapi tidak fokus dengan cemasnya, akan muncul terus sensasinya teman-teman. Ya, akan muncul terus karena sensasi itu timbul disebabkan dari cemas kamu. Jadi yang harus diobati adalah cemas kamu. Cara mengobati cemas pakai obat enggak? Enggak pakai obat, teman-teman. Ya, yang bikin cemas siapa? Kamu yang bikin cemas. Artinya apa yang bisa bikin tenang? Kamu sendiri. Enggak pakai obat, tinggal kamu kendalikan diri kamu. Bagaimana caranya biar kamu tidak cemas? Pengalihan. Cari bikin kamu bahagia, bikin kamu seneng. Pengalihan. Ya, biar teman-teman tidak cemas. Ya, jangan malah teman-teman malah fokus ke sensasi terus. Ya, banyak yang mengatakan ya, minum inilah, minum itulah, beli inilah, beli itulah. Aduh, saya bilang, teman-teman sakit mental kok malah disuruh beli ini, beli itu, konsumsi ini, konsumsi itu. Itu tinggal teman-teman obati aja mental teman-teman. Obati mental kamu. Kamu itu sakit mental, teman-teman. Koreksi diri aja lah. Koreksi diri. Saat ini teman-teman ya, normal nggak? Tingkah laku perilakunya normal nggak? Ya, pola pikir teman-teman normal nggak? Kejiwaan teman normal nggak? Aman nggak jiwanya? Mentalnya aman nggak? Tidak. Ya, tidak. Biar teman-teman tahu, anxiety itu pinter, teman-teman. Anxiety itu pinter. Kita itu sakit anxiety terkait psikis, mental, dan kejiwaan. Tapi anxiety kita bisa membuat penderita jadi salah paham. Ya, karena imbas anxiety itu anxiety itu bisa berimbas ke fisik, dan akhirnya anxiety membuat penderita jadi fokusnya ke fisik, bukan ke mental. Itu yang disalahpahami oleh teman-teman penderita. Setelah teman-teman salah paham, teman-teman dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Ya, untuk apa? Beli obat, beli herbal, terapi sana. Itu bisa nyembuhin kamu. Bohong. Itu karena akhirnya kenapa? Jadi gini teman-teman, orang yang fokus ke lambung, orang yang fokus ke sensasi, itu orang yang manja dan cengeng. Dia tidak mau bertarung dengan dirinya. Dia beranggapan ya, sembuh dari anxiety yang diobati lambungnya, sembuh dari anxiety yang diobati sensasinya. Ya, itu hanya orang cengeng, manja. Dia nggak mau bertarung dengan dirinya sendiri. Dia nggak mau bertarung dengan mentalnya. Itu dia pengennya sembuh instan. Emang teman-teman pikir ya, teman-teman yang saat ini bermindset ingin sembuh dari anxiety dengan instan, emang bisa? Nggak bisa, teman-teman. Kamu itu sakit, kamu itu diri kamu yang sakit. Ya, mental kamu yang sakit. Mau sembuh dari penyakit ini ya berarti mental kamu yang digunakan untuk bisa sembuh. Kembalikan mental kamu seperti dulu lagi. Itu. Jangan malah teman-teman berpikir pengen sembuh instan. Jangan. Jangan. Orang yang pengen sembuh instan tuh hanya orang yang manja dan cengeng. Dia tidak mau bertarung dengan dirinya. Dia menghindari bertarung dengan dirinya.
Iya, contoh orang yang banyak teori tapi tidak berani praktek. Kenapa tidak berani praktek? Karena dia tidak punya mental. Di saat dia mau bangkit, mau praktek ya, dia dihajar sensasi, down mentalnya, trauma, nggak berani. Ya, giliran mau praktek, dihajar dia sama sensasi, sama anxiety. Akhirnya apa? Down mentalnya, takut, nggak berani. Itu semakin saya lawan Mas Andit, serangannya semakin parah. Semakin saya lawan, semakin saya praktek, sensasinya semakin menjadi-jadi. Itu orang cengeng, orang manja. Karena itulah sakit kamu itu, musuh kamu itu yang harus kamu kalahkan. Siapa di sini yang saat ini udah praktek? Coba saya tanya, orang yang praktek bagaimana? Dihajar nggak? Diserang nggak sama sensasi? Diserang nggak sama anxiety? Diserang kan? Itu lawan kamu itu. Ya, orang yang praktek aja itu sulit ya. Orang yang sudah praktek aja sulit untuk bisa sembuh dari anxiety, apalagi orang yang tidak praktek. Ya, ditambah orang yang pengennya sembuh instan, nggak akan bisa sembuh. Nggak akan bisa sembuh. Itu. Terus teman-teman berpikir, ya, dengan cara minum madu, ya, B kompleks, vitamin A, vitamin B, bisa sembuh dari anxiety. Tidak, kamu itu bukan sakit fisik, kamu itu sakit mental. Sakit mental. Ya, kecuali teman-teman asam lambung tanpa kecemasan ya. Dengan cara minum madu, vitamin untuk menjaga stamina, wajar. Tapi kalau mau sembuh dari anxiety nggak butuh itu teman-teman, nggak butuh itu. Siapa yang saat ini di rumahnya itu banyak obat, banyak herbal, ya koleksi obat, koleksi herbal? Siapa? Ada nggak khasiatnya? Ya, berguna nggak? Sekarang saya tanya, sembuh nggak teman-teman? Enggak. Karena teman-teman apa? Sakit mental. Emang teman-teman pikir ya, dengan cara teman-teman minum herbal ataupun obat, teman-teman bisa sembuh dari anxiety? Tidak. Tidak. Kembali lagi, semua tergantung mental kamu teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya begini teman-teman. Siapa di sini yang berpikir asam lambung teman-teman berlebih itu disebabkan dari makanan ataupun minuman? Siapa yang berpikir seperti itu? Pasti saya yakin ada teman-teman yang berpikir asam lambung teman-teman berlebih dengan gara-gara makanan ataupun minuman, dan akhirnya teman-teman mantang makanan. Setelah mantang, teman-teman jadi takut makanan dan takut minuman. Setelah teman-teman takut makan, takut minum, akhirnya badan teman-teman jadi kurus. Ya, jadi kurus, udah kurus, sembuh juga enggak, makin menderita. Ya, udah takut makanan, takut minuman, semakin down mental kamu. Itu ya, saya kasih tahu teman-teman. Teman-teman di sini asam lambung berlebihnya bukan disebabkan dari makanan ataupun minuman, teman-teman. Teman-teman di sini tuh asam lambung berlebih disebabkan dari mentalmu, anxiety-mu. Ya, cemasmu, takutmu, itu yang menyebabkan asam lambung kamu berlebih. Itu, jadi jangan teman-teman berpikir asam lambung teman-teman gara-gara makanan. Tidak. Ya, teman-teman mau makan sayur bening ya, percuma. Selama ini ya tetap kenceng, tetap tegang, percuma. Asam lambung teman-teman tetap berlebih. Terus di sini siapa yang berpikir cara mengobati asam lambung berlebih dengan cara minum obat penetral asam lambung? Setiap hari kerjaannya minum obat penetral asam lambung aja. Siapa? Ya, pasti saya yakin banyak teman-teman penderita anxiety ya yang saat ini untuk menetralkan asam lambung itu dia dengan cara minum obat penetral asam lambung. Itu salah teman-teman. Percuma kamu minum obat penetral asam lambung kalau kamu tetap cemas. Percuma, makanya yang saya katakan teman-teman, gak ada obatnya. Gak ada obatnya, obatnya adalah dirimu sendiri. Bagaimana kamu biar tidak cemas, bagaimana caranya kamu biar tidak panik, tidak khawatir. Itu kembali lagi mental kamu seperti dulu lagi. Kamu normalkanlah perilakumu, tingkah lakumu tuh kamu bikin normal seperti dulu lagi.
dari pola pikir normal. Saat ini kan teman-teman anxiety, tingkah laku, perilaku, pola pikir, gaya hidup itu seperti orang tidak normal. Ya, udahlah teman-teman yang saat ini ya. Kenapa saya selalu ingin menjelaskan biar teman-teman sadar. Ya, bagi teman-teman yang saat ini masih ikhtiar minum obat, herbal, terapi, mantang makanan biar sadar. Teman-teman itu di sini sakit mental, teman-teman. Ya, fokus aja lah teman-teman ke mental kamu. Fokus, jangan cengeng, jangan manja, jangan teman-teman berpikir ya pengen sembuh instan. Jangan, nggak bisa, anxiety nggak bisa sembuh instan. Coba kalian tanya teman-teman yang saat ini sudah praktek, sudah berjuang, itu aja susah teman-teman, susah ya, berat loh, berat untuk sembuh dari anxiety, berat. Yang sudah praktek aja itu di pikiran, di benak pikirannya aja pengen putus asa. Orang yang sudah praktek aja di benak pikirannya pengen mengeluh terus. Ya, udah praktek ya kan, tapi masih dihajar sama sensasi, akhirnya ngeluh. Ada sedikit pikiran mengeluh, putus asa. Pada saat praktek dihajar sama anxiety, akhirnya ngeluh. Ya, putus asa, kayaknya percuma saya praktek. Itu berat teman-teman, apalagi teman-teman yang saat ini nggak praktek ya kan, pengen sembuh dengan cara minum obat di rumah, nggak mau praktek. Ya, bagaimana mau sembuh teman-teman? Iya, ayo normalkan teman-teman seperti dulu lagi. Ya, aktivitas, kegiatan, pola pikir, gaya hidup, pola makan senormal lagi, kayak dulu lagi. Teman-teman di sini tuh sakit mental. Sakit mental. Ya, itu dia teman-teman. Nah, terus selanjutnya ya. Misalnya ada orang ya, ada penderita yang menjelaskan kepada saya, "Mas Andit, saya sudah enak badan saya. Gara-gara mantang makanan saya enak. Terus gara-gara minum obat saya enak. Gara-gara minum herbal saya enak, membaik." Ketawa saya. Ketawa. Iya, coba orang yang ngomong gara-gara mantang makanan dia membaik, gara-gara minum obat herbal dia membaik, ajak dia ke pemakaman. Ya, ya terus mendengar berita kematian ataupun segala macem, kumat dia, kumat, takut dia. Ya, setelah pada saat kumat dihajar dia sama sensasi, dihajar dia sama anxiety. Ya, karena orang yang berpikir badan enak gara-gara pola makan mantang, badan enak gara-gara obat atau herbal, dia nggak paham sembuh dari anxiety sesungguhnya seperti apa, dia nggak paham. Itu ya, emang teman-teman pikir dengan teman-teman tidak merasakan sensasi, teman-teman sembuh dari anxiety? Tidak, tidak. Ya, teman-teman di rumah badan enak, badan fit ya, giliran diajak keluar rumah teman-teman kumat karena teman-teman cemas. Ya, di saat cemas sensasi nyerang kamu. Makanya oleh sebab itu yang kamu perbaiki adalah mental kamu. Kamu itu sakit mental, bukan sakit fisik. Makanya saya lucu kalau teman-teman yang ngomong mantang makanan enak, membaik. Coba ajak nginep orang kayak gitu. Ajak nginep, ajak makan di tempat umum. Bingung dia mau makan apa. Ya, terus yang mengatakan apa enak, membaik, minum obat, minum herbal. Coba ajak ke tempat keramaian atau tempat yang di umum di sana. Ya, di saat dia cemas, kumat dia. Itu karena dia nggak paham teman-teman. Sembuh dari anxiety seperti apa dia nggak paham. Ya teman-teman, sembuh dari anxiety itu mental kita kembali lagi seperti dulu lagi teman-teman. Keluar tinggal keluar, pergi tinggal pergi, makan tinggal makan, tidur tinggal tidur. Hati bahagia, hati seneng, hati ceria, percaya diri. Itu kayak dulu lagi teman-teman. Ada sensasi biasa aja, sakit yang nggak ya biasa aja, tinggal berobat. Itu seperti dulu ya. Teman-teman harus paham, jangan salah paham. Menandakan kesembuhannya itu jangan salah paham. Jangan teman-teman berpikir dengan mantang makanan terus badan enak, enaknya gara-gara nggak ada sensasi. Coba ya teman-teman keluar sana, dihajar teman-teman sama sensasi. Karena apa? Teman-teman masih cemas, masih panik. Mental teman-teman belum bener. Selama mental kamu belum bener, percuma teman-teman akan terus dihajar sama sensasi dan anxiety.
Itu dia teman-teman ya, makanya saya katakan percuma, nggak ada obatnya teman-teman. Nggak ada. Kalau memang ada yang menjelaskan minum vitamin ya, prebiotik, minum madu atau yang lain, ya butuh kalsium, butuh zat besi segala macam. Kamu itu bukan sakit fisik teman-teman. Kamu itu sakit mental, harus kamu garis bawahi, mental. Jangan kesinggung teman-teman kalau saya katakan kamu sakit mental. Memang benar, koreksi diri kamu, mental kamu aman gak sekarang? Ya, ayo teman-teman, saya berbicara di video kali ini, niat saya biar teman-teman tuh paham, biar teman-teman bisa cepat sembuh dari yang namanya anxiety. Setelah sembuh, kamu bisa kembali lagi bahagia teman-teman. Iya, ayo dong, kasihan anak istrimu ya. Hidup ini indah kawan, indah. Ya, jangan kamu takut, Bapak, jangan kamu bikin takut hidup ini ya. Jangan dibikin mencekam terus, kan orang anxiety hidupnya mencekam terus. Ya, teman-teman semangat. Percaya sama saya teman-teman, gak ada obatnya. Kamu ngikutin cara saya tuh gak pakai uang teman-teman. Ngikutin cara saya kamu gak pakai uang, gak butuh obat. Udah kamu tinggal praktek aja. Kalau mengikuti cara saya tinggal kamu lawan ya. Makanya yang orang yang ikut cara saya itu hanya orang-orang yang punya mental. Orang yang gak punya mental gak akan bisa ngikutin cara saya, gak akan bisa. Orang cengeng, orang manja tuh gak akan bisa ngikutin cara saya. Orang yang bisa ngikutin cara saya itu orang yang benar-benar udah pasrah, udah ikhlas, udah mentok kemana-mana, udah mentok, udah dicobain semuanya. Akhirnya mau gak mau dia ngikutin cara saya. Pada saat dia sudah berani praktek mengalahkan diri sendiri, disitulah dia mulai ada titik-titik kesembuhan dan akhirnya dia bisa sembuh. Karena pada dasarnya anxiety itu adalah musuhnya diri kita sendiri. Makanya kita hadapi, bukan dihindari. Dikala kamu sedang praktek dihajar sensasi atau anxiety, kamu jangan mundur. Itulah musuh kamu. Itu ya teman-teman. Semangat teman-teman, jangan pernah putus asa ya. Jangan pernah putus asa. Saya yakin kalian yang semangat kali ini pasti bisa sembuh. Saya aja bisa teman-teman. Ya, banyak yang udah sembuh dari anxiety, banyak teman-teman. Ya, jangan teman-teman berpikir, aduh kayaknya saya nggak bisa sembuh. Aduh saya udah sekian tahun tapi nggak sembuh-sembuh. Jangan, semangat. Harus semangat teman-teman ya. Oke, mohon maaf teman-teman ya, kalau di dalam video kali ini ya ada kata-kata saya yang menyinggung atau menyakiti teman-teman, mohon dimaafkan. Niat saya berbicara di dalam video ini bukan untuk menyinggung atau menyakiti, bukan. Niat saya agar teman-teman paham dan mengerti kamu itu sakit mental ya. Itu dia. Baik, sementara video dari saya cukup teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.